Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Sri Wahyuni. Ibu mengajar bidang studi matematika kelas 9. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari bilangan itu sendiri. Biasanya bilangan berpangkat kita tuliskan dengan A pangkat N. Artinya apa? A kali A kali A. A-nya berapa kali? A-nya sebanyak N. Selanjutnya, A disebut dengan bilangan pokok atau basis. Sedangkan N disebut dengan pangkat atau eksponen. Oke. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, kalau kita uraikan menjadi 2 kali 2. Jadi 2-nya sebanyak 2 kali. Sebanyak apa? Sebanyak N. N-nya di sini sama dengan 2. Sehingga 2 kali 2, kalau kita hitung hasilnya menjadi 4. Contoh yang kedua. Negatif 2 pangkat 3. Artinya apa? Negatif 2 sebanyak 3 kali. Sehingga negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Kita kalikan. Negatif kali negatif hasilnya positif. Kalikan negatif lagi hasilnya negatif. 2 kali 2 hasilnya 4. Kalikan 2 lagi hasilnya 8. Yang ketiga, negatif 2 pangkat 4. Artinya adalah negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Kita kalikan. Negatif kali negatif hasilnya positif. Kalikan negatif hasilnya negatif. Kalikan negatif lagi hasilnya positif. Sehingga kita tulis, tidak mungkin kita tulis tambah tanpa kita tulis positif. Itu menunjukkan bahwa dia adalah tandanya positif. 2 kali 2 hasilnya 4. 2 kali 2 hasilnya 4. 4 kali 4 hasilnya 16. Sehingga negatif 2 pangkat 4 hasilnya 16. Perhatikan contoh 2 dan 3. Pada contoh 2, bilangan negatif pangkatnya bilangan ganjil. Contoh yang ketiga, bilangan negatif pangkatnya bilangan genap. Nah, ternyata dari 2 contoh ini hasilnya berbeda tandanya. Jika ada bilangan negatif, ini ya, tolong ini nanti diingat-ingat ini. Jika ada bilangan negatif, pangkatnya bilangan ganjil, maka tandanya negatif. Kemudian, jika ada bilangan negatif, pangkatnya bilangan genap, maka hasilnya positif. Jadi, dari 2 contoh ini harus kalian ingat-ingat apa perbedaannya jika ada tanda negatif pangkatnya bilangan ganjil dan jika ada tanda negatif pangkatnya bilangan genap. Sifat-sifatnya apa saja? Yang pertama, jika A pangkat M dikali A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Perhatikan, jika ada bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama A, tandanya kali, maka pangkatnya ditambah. M tambah N. Contoh, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2, hasilnya adalah 2 pangkat 3 tambah 2. Jadi pangkatnya ditambah.
Sehingga hasilnya menjadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 kalau diuraikan menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kita hitung sama-sama. 2 kali 2, 4. 4 kali 2 hasilnya 8. 8 kali 2 hasilnya 16. Kalikan 2 lagi maka diperoleh hasilnya 32. Sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikurang N. Perhatikan, jika ada bilangan pokok yang sama, tandanya bagi, maka pangkatnya dikurang. Ingat ya, jika tandanya bagi, maka pangkatnya dikurang. Contoh, cara mengerjakannya bagaimana? 4 pangkat 4 kurang 3. Kenapa dikurang? Karena tandanya bagi. Sehingga kita peroleh 4 pangkat, kita hitung. 4 kurang 3 hasilnya 1. 4 pangkat 1 adalah 4. Sifat yang ketiga, A pangkat N dipangkatkan lagi dengan N, jadi pangkat dipangkatkan lagi, maka caranya adalah A pangkat M kali N. Jadi jika ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka tandanya kali. Contoh, maka caranya adalah 2 pangkat 3 kali 2 menjadi 2 pangkat 3 kali 2 hasilnya 6. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2-nya 6 kali. Sehingga kalau kita hitung, ayo sama-sama kita hitung ya. 2 kali 2 hasilnya 4. 4 kali 2 hasilnya 8. 8 kali 2 hasilnya 16. 16 kali 2 hasilnya 32. 32 kali 2 hasilnya 64. Sifat yang keempat, A kali B pangkat M. Artinya apa? A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, jadi yang sama adalah nilai pangkatnya. Contoh, 2 kali 3 pangkat 2. Artinya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu adalah 2 kali 2, sedangkan 3 adalah 3 kali 3. 2 kali 2 hasilnya 4, 3 kali 3 hasilnya 9. Sehingga 4 kali 9 hasilnya 36. Sifat yang kelima adalah A bagi B pangkat M. Artinya adalah A pangkat M dibagi B pangkat M. Bisa juga kita tuliskan ya. Jadi cara penulisannya bisa A per B pangkat M menjadi A pangkat M per B pangkat M. Contohnya, 4 bagi 2 pangkat 2. Kalau kita tuliskan bisa menjadi 4 per 2 pangkat 2. Kalau kita uraikan menjadi 4 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Menjadi 4 kali 4 dibagi 2 kali 2. Berapa 4 kali 4? 4 kali 4 adalah 16. 2 kali 2 adalah 4. Sehingga 16 bagi 4 hasilnya 4. Oke. Jadi sifat-sifat dari bilangan berpangkat itu ada
Bilangan bulat dengan pangkat negatif. Atau biasanya kita tuliskan dengan A pangkat negatif N. A pangkat negatif N dapat kita ubah menjadi pangkat positif dengan cara dibuat menjadi 1 per A pangkat N, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, contohnya adalah 2 pangkat negatif 3. 2 pangkat negatif 3 kita ubah menjadi pangkat positif menjadi 1 per 2 pangkat 3. Jadi yang semula pangkatnya negatif menjadi pangkat positif dengan cara diubah menjadi 1 per. Selanjutnya 1 per 2 pangkat 3. Diingat ya, 2 pangkat 3 itu bukan 2 kali 3. Tetapi 2-nya sebanyak 3 kali. Kalau kita uraikan menjadi 2 kali 2 kali 2. Kita hitung sama-sama. 1 per, 2 kali 2 hasilnya 4. 4 kali 2 hasilnya 8. Jadi 2 pangkat negatif 3 hasilnya adalah 1 per 8. Selain pangkatnya adalah pangkat negatif dan pangkat positif, bilangan bulat juga ada yang bentuknya berpangkat 0. Kita tuliskan A pangkat 0. Nah, A pangkat 0 ini adalah hasilnya 1. Ya. Contohnya 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 hasilnya 1. 5 pangkat 0 hasilnya 1. Negatif 2 pangkat 0 hasilnya 1. X pangkat 0 hasilnya 1. Y pangkat 0 hasilnya 1. Jadi dari bilangan berpangkat yang pangkatnya 0 dapat kita tarik kesimpulan dari contoh-contoh yang Ibu berikan. Apapun variabelnya, entah itu variabel X, Y, A sampai dengan Z, jika pangkatnya 0 hasilnya 1. Dan jika ada bilangan berapapun, mulai angka 1 sampai berapapun, mau 1 juta pangkat 0, mau 1 miliar pangkat 0, jadi bilangan berapapun jika pangkatnya 0 maka hasilnya 1. Bagaimana caranya? Kita lihat yang angkanya berapa di sini? 4 dan 5. Jadi 4 kita kalikan dengan 5, kita dekatkan. Selanjutnya yang variabel atau bilangan pokok sama, yaitu A pangkat 5 kita kalikan dengan A pangkat 2. Nah, yang sama lagi adalah B pangkat 7 kita kalikan dengan B pangkat 3. Selanjutnya, yang bisa kita kalikan. Berapa? 4 kali 5. 4 kali 5 hasilnya 20. Nah, masih kalian ingat bagaimana tadi penjelasan Ibu? Jika ada bilangan pokok sama, tandanya kali, maka pangkatnya ditambah. Yaitu A pangkat 5 ditambah 2. Selanjutnya, bilangan yang sama lagi berapa? B. B dengan B. Ya, kalau ada bilangan pokok sama, tandanya kali, pangkatnya ditambah. Sehingga kita tuliskan B pangkat 7 ditambah 3. Nah, kita tulis ulang 20. Kemudian dikali A pangkat. Nah, 5 tambah berapa? 5 tambah 2. 5 tambah 2 hasilnya 7. Dikali B. B pangkat berapa? 7 tambah 3. 7 tambah 3 hasilnya 10.
Sehingga kalau kita tuliskan lengkapnya menjadi 20 A pangkat 7 B pangkat 10. Mana cara mengerjakannya? 6 kali 3. Kemudian yang sama yang mana? Bilangan pokoknya A pangkat 7 dikali A pangkat 2. Kita bedakan tanda kurung aja dah. Kemudian B pangkat 5 kita kalikan dengan B pangkat 10. Kemudian di sini ada variabel C. Variabel C-nya tidak ada temannya, maka kita tuliskan sendiri. Kita bagi dengan 9 A pangkat 4 B pangkat 8. Oke, selanjutnya 6 kali 3 hasilnya 18 dikali, masih ingat? A kali A, tandanya kali maka pangkatnya ditambah. 7 tambah 2 dikali B, ya sama ini tandanya juga kali maka pangkatnya ditambah, yaitu 5 ditambah 10, baru dikali dengan C dibagi 9 A pangkat 4 B pangkat 8. Nah, kita hitung 18. Oke, kita hitung sekarang. 7 tambah 2. 7 tambah 2 hasilnya 9. Sehingga kita tuliskan A pangkat 9. B-nya berapa ini? Kita hitung. 5 tambah 10. Berarti B pangkat 15 dikali dengan C. Lalu kita bagi nanti 9 A pangkat 4 B pangkat 8. Oke, di sini ibu tuliskan sini kali, sini nggak ada kalinya. Itu sebenarnya sama saja ya. Ada kalinya, nggak ada kalinya. Kalau bentuknya seperti ini, berarti ini adalah kali. Nah, selanjutnya kita bagi ya. 18 kita bagi dengan 9. Nah, masih ingat? Karena ini tanda garis ini sama saja dengan bagi, maka A pangkat 9 kita bagi dengan A pangkat 4. Ya. A pangkat 9 dibagi A pangkat 4. Kemudian B pangkat 15 kita bagi dengan B pangkat 8. Baru kita kalikan dengan C. Nah, 18 bagi 9 berapa? 2. Nah, kalau tanda bagi, tadi Ibu sudah jelaskan di depan bahwa jika tandanya bagi maka pangkatnya dikurang. Sehingga menjadi A pangkat 9 dikurang 4 dikali B pangkat 15 dikurang 8. Lalu kita kalikan dengan C. Hingga kita peroleh hasil akhir 2. Nah, 9 kurang 4 berapa? 5. Sehingga A pangkat 5, B-nya pangkat berapa? Coba dihitung. 15 kurang 8, hasilnya 7. Lalu kita kalikan dengan C. Selanjutnya akan Ibu berikan tugas, tolong dikerjakan di rumah. Kalau nanti ada yang tidak paham, bisa langsung tanya ke Ibu. Tetap semangat belajar di rumah, selalu semangat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.